Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih kepada semua yang telah hadir hari ini untuk sesi fokus group discussion ini. Saya sangat menghargai waktu dan kontribusi Anda semua. Hari ini kita akan fokus pada topik Pemprov Lampung banjir kritik di medsos, Ombudsman sorot aduan pelayanan publik. Tujuan dari sesi ini adalah untuk mendapatkan wawasan yang berharga dari berbagai perspektif tentang masalah ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa poin penting. Pertama, etika diskusi. Mari kita semua berkomunikasi dengan hormat satu sama lain. Mari kita dengarkan dengan seksama dan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berbicara tanpa interupsi. Dua, keterbukaan dan kejujuran. Saya ingin mendorong keterbukaan total dari setiap peserta. Tidak ada yang salah atau benar, tujuan kita adalah memahami berbagai pandangan. Tiga, konsentrasi pada topik. Mari kita berusaha untuk tetap fokus pada topik yang dibahas. Jika ada tanggapan atau pertanyaan yang tidak langsung terkait, mungkin kita bisa menyimpannya untuk diskusi di kemudian waktu. 4. Waktu sesi. Kami memiliki waktu yang terbatas, jadi saya akan meminta Anda untuk menghormati waktu diskusi dan tidak memperpanjang pembahasan satu topik terlalu lama. Baiklah, mari kita mulai diskusi kita. Saya akan memadu percakapan ini dengan beberapa pertanyaan dan topik untuk dieksplorasi bersama. Siapa yang ingin memulai? Kondisi jalanan rusak di Lampung. Jalanan rusak adalah masalah umum yang dapat mempengaruhi mobilitas, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jalan. Penyebabnya bisa bervariasi, mulai dari kurangnya pemeliharaan rutin, intensitas lalu lintas yang tinggi, cuaca ekstrim, hingga desain jalanan yang tidak memadai. Dampak dari jalan rusak dapat sangat merugikan. Selain menimbulkan kerusakan pada kendaraan dan risiko kecelakaan, jalanan rusak juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi seperti distribusi barang dan jasa. Selain itu, jalanan rusak juga bisa menjadi faktor penghambat dalam pariwisata karena menurunkan daya tarik destinasi. Pendirian unit pengelolaan pengaduan pelayanan politik sangatlah penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah dalam menangani masalah-masalah seperti jalan rusak. Unit ini dapat menjadi saluran bagi masyarakat untuk melaporkan masalah yang mereka hadapi secara langsung kepada pemerintah, memungkinkan solusi yang cepat dan efektif. Argumentasi untuk pendirian unit pengelolaan pengaduan masyarakat politik yaitu meningkatkan responsivitas pemerintah. Dengan adanya unit ini, pemerintah dapat lebih cepat merespon keluhan dan masalah yang dilaporkan oleh masyarakat terkait kondisi jalanan rusak. Selanjutnya yaitu memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Unit pengaduan pelayanan publik dapat membuat proses penanganan masalah menjadi lebih terbuka dan terukur, sehingga memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam menjaga dan memperbaiki infrastruktur jalanan. Selanjutnya, mendorong partisipasi masyarakat. Dengan adanya saluran pengaduan yang efektif, masyarakat akan merasa lebih didengar dan terlibat dalam proses perbaikan infrastruktur, sehingga menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya jalanan rusak di Lampung, mendirikan unit pengelolaan pengaduan pelayanan publik adalah langkah penting. Ini memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap masalah, meningkatkan transparansi, dan melibatkan masyarakat dalam proses perbaikan infrastruktur. Sedikit menambahkan dari Saudari Lydia, diambil dari kompas.com, diketahui bahwa ada beberapa kategori jalan di Indonesia berdasarkan wewenangnya. Pertama, yakni jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau Kementerian PUPR. Kedua, jalan provinsi dikelola oleh pemerintah daerah atau pemerintah provinsi setempat. Lalu yang terakhir ialah jalan kabupaten atau kota yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten atau kota. Jalan nasional di Lampung membentang sepanjang 1.292,21 km dengan kondisi mantap 1.213,26 km dan tidak mantap 78,95 km. Rinciannya, yang berkondisi baik 33,28%, yang berkondisi sedang 60,61%, dan rusak ringan 4,38% dan rusak berat 1,73%. Jalan provinsi di Lampung membentang sepanjang 1.693,27 km dengan kondisi mantap 1.287,64 km
dan tidak mantap 405,63 km, rinciannya yang berkondisi baik 1091,24 km, yang berkondisi sedang 196,40 km, dan rusak ringan 14 meter dan rusak berat 1666,20 km. Jalan kabupaten atau kota di Lampung membentang sepanjang 17.774,16 km dengan kondisi jalan mantap 10.085,4 meter dan tidak mantap 7.689,12 km. Rinciannya berkondisi baik 27,45%, yang berkondisi sedang 29,29%, rusak ringan 31,16%, dan rusak berat 12,1%. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan dan mengembangkan infrastruktur jalan di Lampung, pemerintah harus mengembangkan kebijakan yang efektif. Kebijakan ini dapat meliputi peningkatan investasi dalam infrastruktur jalan, pengembangan teknologi yang membantu pemeliharaan jalan, dan peningkatan kolaborasi antara daerah dan pemerintah untuk mengatasi tantangan jalan di Lampung. Oke, baik. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan segera memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak di Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam keterangannya kepada awak media usai meninjau sejumlah jalan yang rusak di Provinsi Lampung pada Jumat 5 Mei 2022. Menurut Presiden, setiap ruas jalan memiliki penanggung jawabnya masing-masing, yaitu pemerintah pusat untuk jalan nasional, gubernur untuk jalan provinsi, dan bupati atau wali kota untuk jalan kabupaten atau kota. Meskipun demikian, Presiden menjalankan bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan di Provinsi Lampung. Untuk memperbaiki infrastruktur jalan tersebut, Presiden menuturkan bahwa pada tahun ini pemerintah pusat akan secara khusus mengucurkan anggaran sebesar kurang lebih 800 miliar rupiah untuk Provinsi Lampung. Biaya tersebut akan mencapai perbaikan 15 ruas jalan dan akan dimulai tahap pembangunannya pada bulan Juni setelah proses lelang dilakukan. Kepala negara juga menjelaskan bahwa hal serupa yang membutuhkan bantuan pemerintah pusat juga ada di beberapa provinsi lain. Menurutnya, memberikan pelayanan kepada masyarakat tersebut menyiapkan infrastruktur jalan yang baik adalah bagian dari tugas pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten atau kota. Sebelumnya, Presiden Jokowi meninjau langsung sejumlah jalan rusak di Provinsi Lampung dengan menggunakan kendaraan kepresidenan. Ruas jalan pertama yang ditinjau Presiden adalah Jalan Terusan Ria Cudu di Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, Presiden juga meninjau Jalan Seputih Raman, Jalan Seputih Banyak, hingga Jalan Simpang Randu. Rute yang ditinjau Presiden pada hari ini merupakan rute yang berbeda dari yang sudah diagendakan sebelumnya. Bahkan sejumlah wartawan harus berpindah dari rute pertama menuju rute terbaru. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam meninjau tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Jadi, kesimpulan dari diskusi kali ini adalah yang pertama yaitu kondisi jalanan rusak di Lampung merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi mobilitas, keselamatan, dan aktivitas ekonomi serta pariwisata. Yang kedua, pentingnya pendirian unit pengelolaan pengaduan pelayanan publik untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah dalam menangani masalah jalanan rusak. Yang ketiga, argumentasi untuk pendirian unit tersebut, termasuk meningkatkan responsivitas pemerintah, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam perbaikan infrastruktur jalanan. Yang keempat, pendirian unit pengelolaan pengaduan pelayanan publik diharapkan dapat mengatasi masalah jalanan rusak secara lebih efektif dan meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan. Yang kelima, klasifikasi jalan di Indonesia berdasarkan wewenangnya, jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten atau kota. Yang keenam, data spesifik tentang panjang jalan dan kondisi jalan di Lampung, termasuk kondisi mantap dan tidak mantap serta rinciannya.
Yang ketujuh, tantangan infrastruktur jalan di Lampung, seperti perluasan jaringan jalan, pemeliharaan, dan peningkatan kondisi jalan. Yang kedelapan, perlunya kebijakan efektif dari pemerintah, termasuk peningkatan investasi, pengembangan teknologi, dan kolaborasi antar daerah dan pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang kesembilan, pemerintah pusat di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak di Provinsi Lampung. Yang ke-10, Presiden Joko Widodo menegaskan tanggung jawab pemerintah pusat dalam memperbaiki jalan di Lampung, meskipun tanggung jawab awalnya berada di tingkat daerah. 11. Anggaran sebesar 800 miliar akan dialokasikan untuk perbaikan 15 ruas jalan di Provinsi Lampung, dengan tahap pembangunan dimulai pada bulan Juni setelah proses lelang. 12. Presiden meninjau langsung sejumlah ruas jalan rusak di Lampung, termasuk Jalan Terusan Riau Cuduh dan Seputi Raman, Jalan Seputi Banyak, dan Jalan Simpang Randu. Yang ke-13, peninjauan tersebut melibatkan sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, dan Gubernur Lampung. Ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk meningkatkan infrastruktur jalan di Lampung dan memastikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Baiklah, seiring dengan berakhirnya sesi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah aktif berpartisipasi dalam diskusi ini. Kontribusi Anda semua sangat berharga dan akan sangat membantu dalam pemahaman kita tentang topik yang telah dibahas. Sekali lagi, terima kasih atas kontribusi Anda semua dan semoga hasil dari diskusi kita hari ini akan membawa manfaat yang nyata bagi semua pihak yang terlibat. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.